Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Tinggal di Malaysia dan dicek di sana ternyata positif corona. Sekarang ini di dalam COVID ini UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan-kegiatan di luar rumah oleh semua masyarakat. Kelompok di bawah 45 tahun ini juga berpotensi menjadi penyebar virus karena mereka yang terpapar ini rata-rata tidak mengalami sakit alias tanpa gejala atau berisiko menjadi silent carrier. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, walaupun grafik sudah menunjukkan penurunan di beberapa negara, namun beberapa titik baru yang bermunculan dan riset menunjukkan adanya gelombang kedua dari COVID-19. Konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 609 orang, totalnya menjadi 27.549 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kopmania dimanapun kalian berada, Bravo Kopma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nia Ramadan sebagai Ketua Umum Kopma UIN Jakarta periode 2020. Kakak-kakak, teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya cintai, bagaimana kabarnya kakak-kakak? Seperti yang kita tahu saat ini semenjak adanya wabah COVID-19 dan proses pandemi ini, kita sudah jarang untuk melakukan pertemuan tatap muka dan lain sebagainya. Aktivitas semuanya kita lakukan di rumah kita masing-masing, baik itu kuliah, beribadah, dan lain sebagainya. Dan semoga aktivitas ini bisa kita lakukan sampai kegiatan pandemi selesai dan kita bisa berjumpa lagi seperti biasanya. Dan kakak-kakak semua, peristiwa ini atau kejadian ini bukan hanya terjadi kepada kita semua, tapi ini juga berdampak kepada rumah kita, tempat berproses kita bareng-bareng. Yang dulu, yang sudah alumni, yang sekarang sedang berproses, yaitu adalah organisasi kita tercinta Kopma UIN Jakarta. Hal ini akan berdampak kepada pengurusan tahun ini yang membuat banyak sekali PR yang harus kita jalankan, baik adanya program kerja yang kita tunda sampai dengan proses ini selesai, wabah ini selesai, dan juga usaha beberapa yang kita tutup dan hanya menjalankan usaha pembelian pulsa dan juga pakai internet, sisanya kita tutup sementara, dan yang membuat kakak-kakak pasti tahu akan berimbas kepada nanti hasil akhir dari bidang keuangan. Itu pasti akan berimbas sekali kakak-kakak, teman-teman. Saya dan teman-teman saya yang lain sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terus berjuang bersama-sama untuk bisa membuat Kopma UIN Jakarta tetap dalam keadaan stabil. Dan sekarang sudah beberapa agenda kita buat, baik itu event yang dilaksanakan dalam bentuk online, usaha kita terus gencarkan walaupun hanya sedikit yang bisa kita lakukan. Kita juga berpikir bagaimana caranya untuk bisa minimal meminimalisir dari dampak adanya COVID-19 ini. Kita berdoa sama-sama kakak-kakak, teman-teman, dan saya butuh dukungan kakak-kakak semua dan teman-teman semua untuk bisa membuat Kopma UIN Jakarta tetap dalam keadaan stabil. Itu yang kita butuhkan kakak-kakak, teman-teman. Saya masuk Kopma UIN Jakarta pada tahun 2017. Saya berproses dari 2017, 2018, 2019 hingga sekarang 2020, yang dimana semua angkatan memiliki masalahnya masing-masing. Dan sekarang di tahun 2020 ini ada cukup berat masalahnya. Suatu masalah yang dimana kita tidak bisa bergerak banyak, tidak bisa berusaha banyak. Kita terus berusaha membuat inovasi, membuat jalan keluar terbaik apa yang kita bisa lakukan di rumah untuk bisa menjalani Kopma tetap kondusif, tetap produktif, walaupun hanya menggunakan media sosial, hanya menggunakan alat komunikasi. Itu yang sedang kita lakukan saat ini. Dalam keadaan yang seperti ini, kita sudah tidak bisa mengandalkan kepengurusan dalam pelaksanaan operasional Kopma UIN Jakarta. Karena jika kita masih mendapatkan pola pikir yang seperti itu, Kopma UIN Jakarta akan mengalami kerugian yang sangat besar, kakak-kakak, teman-teman. Dan oleh sebab itu, kami kepengurusan UIN Jakarta mengajak kakak-kakak semua, teman-teman semua, rekan-rekan seperjuangan saya untuk ayo kita berjuang sama-sama. Karena kita tahu sama-sama bahwa kita sebagai anggota Kopma bukan hanya sebagai pengguna, tapi kita juga sebagai pemilik, yang dimana kita, saya dan semua teman-teman saya
kepengurusan Kopma UIN Jakarta periode 2020 memiliki tanggung jawab yang bersama untuk bisa memajukan Kopma UIN Jakarta lebih baik lagi dari sebelumnya. Mari kita sama-sama teman-teman, kita sebagai pengurus sudah merencanakan beberapa agenda untuk bisa membuat suatu gebrakan baru khususnya di bidang usaha yang dimana membutuhkan kerjasama dari kakak-kakak semua, karena jika kita hanya terpaku kepada pengurusan itu sangat sulit teman-teman kakak-kakak semua. Seberapa besar usaha yang kita lakukan nantinya itu akan berabas kecil, tapi ketika kita berusaha sama-sama, tidak membantang lagi antara pengurus, pengawas, alumni, dan anggota biasa, kita akan membuat suatu hasil yang lebih dari apa yang kita kira, dan kita akan berhasil untuk menghadapi dari adanya wabah dan bencana seperti saat ini. Jadi saatnya teman-teman, kakak-kakak semua, ayo aku mengajak kalian semua, kami pengurusan Kopma UIN Jakarta 2020 mengajak teman-teman kakak-kakak semua untuk ayo kita berjuang bersama-sama membangun Kopma UIN Jakarta menjadi lebih baik lagi. Halo, saya Vini Dwi Seswita, Organisasi Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ayo berjuang bersama. Halo, saya Salsa Bilasara, sebagai Divisi Relasi Komisariat FEB Kopma UIN Jakarta. Ayo berjuang bersama. Saya Viva Swanti, sebagai Sekretaris Komisariat. Ayo berjuang bersama. Halo Kopma Agnia, saya Fadila Akbar sebagai Ketua Komisariat FEB. Ayo berjuang bersama. Halo, saya Nima Fitra Abida, Kepala Divisi Administrasi. Ayo berjuang bersama. Halo, nama saya Irma Yuliania Hairinisa sebagai Kadif Inventaris Kopma UIN Jakarta. Ayo berjuang bersama. Halo, saya Mutia Rizka, Humas Kopma 2020. Ayo berjuang bersama. Nama saya Romi, jabatan saya sebagai Kepala Divisi Kantin. Ayo berjuang bersama. Nama saya Fani Khalifa Pertiwi dari Pengembangan Usaha dan Pemasaran. Ayo berjuang bersama. Halo, saya Nadia Inaya sebagai Kepala Divisi Litbang. Ayo berjuang bersama. Halo, saya Dea Yolanda, Kepala Divisi Pengembangan Minat dan Bakat. Ayo berjuang bersama. Halo, saya Nisa, Kadif Diklat 2020. Ayo berjuang bersama. Halo, saya Zahra Nur Afifah, Ketua Bidang PSDA. Ayo berjuang bersama. Saya Nur Azizah, Kadif ATK Kopma UIN Jakarta 2020. Mari berjuang bersama. Halo, saya Bella Putri, Kadif Keuangan Simpanan. Ayo berjuang bersama. Halo, saya Firda Lailatul Hidayah sebagai Divisi Keuangan Kantin. Ayo berjuang bersama. Nama saya Dewi Fatmala. Saya Keuangan Organisasi Kopma UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ayo berjuang bersama. Halo, saya Suci Nur Asana sebagai Kadif Keuangan ATK dan PU Kopma UIN Jakarta. Ayo berjuang bersama. Halo, saya Naili Amania, Kepala Bidang Keuangan Kopma UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ayo berjuang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdatul Muhaimina, Pengawas Bidang Usaha tahun 2020 Kopma UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ayo berjuang bersama. Halo, saya Prima Saheti sebagai Pengawas Bidang Pengembangan Sumber Daya anggota Kopma UIN Jakarta. Ayo berjuang bersama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Rizky, Pengawas Kopma UIN Syarif Jakarta periode 2020. Berjuang bersama. Saya Muhammad Ria Ramadan, Ketua Umum Kopma UIN Jakarta periode 2020. Ayo berjuang bersama.